Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan alhamdulillah kita memasuki satu materi yang baru, materi yang membahas tentang masalah halal haram dalam dunia saham. Dan alhamdulillah kita dibersamai oleh Bapak Reza Zulkasy. Beliau termasuk salah satu di antara referensi saya ketika membahas tentang masalah fikih saham. Dan Bapak Reza Zulkasy adalah mantan investment manager di salah satu perusahaan yang bernama PT First State Investment Indonesia. Dan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pasar saham. Nanti kita akan tanyakan kepada beliau seperti apa pekerjaannya di masa silam. Dan saat ini beliau adalah CEO dan co-founder di PT Lajnah Bisnis Syariah yang didirikan oleh Al-Ustadz Irwandi Tarmizi, yang PT ini bertujuan untuk memfasilitasi pendanaan syariah untuk pelaku wirausaha berdasarkan as-sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, dan PT yang kedua ini sedang didaftarkan di OJK sehingga nanti bisa lebih meluas kegiatannya. Baik, kita akan menyapa Pak Reza. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, sehat Pak Reza? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, Pak Reza mungkin bisa cerita sedikit dulu sebagai manajer investasi di PT First State, itu kira-kira kegiatannya lebih banyak ke arah mana, Pak? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dulu di PT First State Investment itu adalah perusahaan aset manajemen yang dimana produknya adalah reksadana, Ustaz. Reksadana itu adalah suatu produk yang dimana mengumpulkan uang dari publik ya untuk diinvestasikan di saham. Baik. Kemudian untuk saat ini Pak, yang PT Lajnah Bisnis Syariah perkembangannya apakah sudah dapat izin dari OJK? Ya, ini sedang dalam proses Pak Ustadz. Dan selama ini yang kita lakukan adalah memfasilitasi pendanaan syariah. Jadi seperti kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang memang mau butuh permodalan atau pembiayaan dan dengan cara syar'i, ya kita bisa bantu untuk pertama kita lihat dulu company-nya bagaimana, apakah syari atau enggak gitu, dan kita coba melakukan pendekatan-pendekatan syari untuk solusi bagi mereka. Yang kedua, kita akan mempertemukan perusahaan ini dengan Sohibul Mal gitu. Dengan Sohibul Mal, nanti akadnya itu kita yang merancang dan nanti mereka bisa berakad untuk transaksi pembiayaan tersebut. Jadi kayak fintech ya, peer to peer lending tuh. Seperti itu, cuman masih offline ya. Oleh karena itu kita sekarang sedang dalam proses urusan untuk OJK untuk menjadi online-nya gitu. Nah, barakallahu fikum. Baik, Pak Reza, insya Allah nanti kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak untuk menyampaikan penjelasan tentang masalah saham dan karakter pasar ya, dan para pemainnya.
Ini sebagai tasawur, karena seperti yang kami gunakan. Jadi metode kami dalam membahas halal haram bisnis online, tahapan pertama adalah tasawur. Nah, saya sengaja mengundang Pak Reza, pemirsa, karena beliau lebih paham tentang masalah ini dibandingkan saya, sehingga kalau saya yang menyampaikan tasawur mungkin kurang sempurna. Sehingga nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Pak Reza sebagai tasawur, baru kita lanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya, yaitu tahapan pendekatan fiqhiyah dan pemilihan pendapat jika di situ ada khilaf, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan mengenai hukumnya. Tayyib, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Reza untuk menyampaikan materinya. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk ini mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ditampilkan slide-nya. Ya. Mic-nya Pak Reza? Oh ya. Kurang dekat, Pak. Kurang, oke. Baik, slide siap ditampilkan Pak Reza. Silakan. Ya. Oke. Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan. Iya. Ya. Oke. Sekarang akan mulai ya. Tadi Ustadz menyinggung tentang karakter dan bagaimana pasar modal tersebut ya. Dan pasar modal untuk pemirsa mungkin secara garis besarnya, pasar modal ini adalah tempat untuk memobilisasi dana. Artinya bila ada perusahaan yang ingin pendanaan ya melalui permodalan, yaitu melalui menjual sahamnya, itu dia akan jual di pasar modal. Ini berbeda dengan pembiayaan. Gitu. Kalau pembiayaan itu lebih dekat karakternya dengan hutang, ya. Kalau kita perusahaan melakukan permodalan pendanaan melalui pembiayaan, itu karakternya biasanya si perusahaan butuh modal, ya, modalnya itu nanti akan butuh pembiayaan, dan pembiayaan itu nanti akan ada orang yang memberikan pembiayaan tersebut, dan nanti pembiayaan itu harus dikembalikan lagi dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya dengan bunga atau riba gitu. Nah, tapi kalau di pasar modal itu yang dijual adalah kepemilikan saham dari perusahaan. Jadi begitu sahamnya sudah diperdagangkan di pasar modal, si perusahaan sudah mendapatkan uang, dan uang itulah yang akan dipakai untuk pengembangan perusahaannya. Dan uang itu tidak dikembalikan lagi kepada si pemberi modal, tapi akan dikembalikan dalam bentuk dividen, ya, dalam bentuk dividen. Dan dividen itu tercipta dari hasil operasi perusahaan tersebut. Apabila perusahaan itu alhamdulillah untung, itu yang akan dibagi. Kalau misalkan nggak untung, ya terpaksa nggak dapat apa-apa gitu. Nah, itulah kegunaan dari pasar modal, ya, karena kalau misalkan lewat perbankan itu banyak sekali tahapan-tahapannya, seperti istilahnya itu kovenan ya. Jadi kalau dari perbankan itu sifatnya kan lebih pembiayaan, lebih ke hutang. Tapi kalau di pasar modal itu pembiayaan lewat permodalan. Nah, itu dari segi definisi dari pasar modal. Dan kalau dari karakter pemainnya itu biasanya dan umumnya ya, pemain yang bermain di pasar modal itu mengharapkan dua keuntungan. Yang pertama tentu saja dividen, ya. Jadi dia beli perusahaan yang listing di bursa efek, dia beli berharap nanti begitu perusahaan untung dia dapat dividen. Yang kedua, mereka berharap dari capital gain. Apa itu capital gain? Yaitu harga saham yang berubah karena
karena asetnya berkembang. Jadi kalau misalkan kita beli saham pada saat IPO di harga 1.000, ya, dan saham itu berkembang, perusahaan itu berkembang, maka harga sahamnya pun juga akan ikut naik. Nah, begitu naik, itu si investor, ya, apabila kenaikannya sudah sesuai dengan ekspektasi keuntungan dari investor tersebut, maka dia bisa jual. Nah, seperti itulah. Makanya oleh karena itu kita bisa lihat di pasar modal itu harganya naik turun. Ya seperti itu, karena misalkan ada berita yang baik bagi perusahaan tersebut, maka biasanya orang akan tertarik untuk membeli perusahaan tersebut, sehingga harga sahamnya akan naik. Ya hukum ekonomi aja, demand-nya banyak daripada supply, bisa harga naik, supply-nya banyak daripada demand, itu harga turun. Nah, bisa kita lihat di sini di indeks harga saham gabungan ini, indeks harga saham gabungan adalah indeks yang berisikan gabungan dari harga-harga saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah indeks utama, ya, karena banyak sekali indeks itu, ada IHSG, ada LQ45, ada Serikahati, ada Islamic Index, tapi umumnya ini IHSG ini adalah yang mewakili atau merupakan flagshipnya dari Bursa Efek Indonesia. Nah, kita lihat di sini indeks turun 16,7% dari awal tahun. Ya, kita bisa menyadari bahwa penurunan saham itu memang banyak pengaruhnya, gitu. Di sini kita lihat sudah jelas kalau tahun ini pengaruhnya itu adalah karena COVID-19. Ya, di bulan April kita lihat itu dari awal tahun turun sampai 36%, ya, sampai 36%. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai recover, ya. Jadi yang sekarang loss-nya cuma 16,7%. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah akan loss terus sampai akhir tahun? Itu belum tentu juga, gitu. Nanti tergantung berita nanti. Kalau nanti ada berita positif lagi, mungkin membuat para investor jadi percaya, confident-nya percaya, mungkin bisa lagi masuk ke pasar modal. Kalau kita lihat di sini dari awal tahun sampai April, kenapa bisa turun 36%? Karena kan COVID, berita-berita COVID banyak gitu. Efeknya apa? Orang khawatir kalau ada COVID, ada lockdown, orang nggak bisa kerja, perusahaan jadi tutup, karena tutup nggak ada yang bisa bayar gaji karyawan, sehingga akhirnya ada PHK. Kalau PHK, ya efeknya ke ekonomi, ya. Makanya oleh karena itu harga turun. Nah, tapi kita bisa lihat juga ada salah satu karakter lain, yaitu pasar modal itu paling cocok itu untuk long term, ya, untuk long term, ya, paling cocok untuk long term. Karena apa? Karena kita bisa lihat dari karakter di sini. Mungkin kembali ke slide lagi. Nah, di slide ini kan kalau orang yang masuk di awal tahun itu rugi 16%. Tapi ke slide berikutnya, Pak. Nah, kalau kita lihat 5 tahun itu masih untung 19,9%, gitu. Kita lihat lagi lebih jauh lagi, Pak, slide berikutnya. 20 tahun bahkan masih 660% masih, gitu. Jadi artinya memang memang reward bagi investor kalau misalkan dia invest jangka panjang, itu memang sangat cocok dengan karakteristik saham tersebut. Nah, dengan karakteristik saham memang didesain untuk long term. Tapi ya itu tidak semua investor long term, ya. Ada juga yang kebanyakan banyak yang spekulasi, atau juga dia hanya trading aja, begitu naik 1% mereka jual, gitu, seperti itu, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini Ana akan coba sharing, ya, seperti tadi udah dijelaskan bahwa Ana dalam 15 tahun terakhir Ana bekerja di pasar modal, dan lebih banyak tentu saja pekerjaan lebih banyak ke trading saham. Ya, ini adalah hal-hal yang dulu Ana pikir ini adalah hal yang biasa, seperti transaksi margin, transaksi short selling, transaksi T+2, itu adalah bagian dari mekanisme pasar itu sendiri. Big cap effect, transaksi dibawahi pada saham halal, itu hal-hal yang dimana kita pikir biasa, gitu tapi ya alhamdulillah setelah kita ikut kajian, terus juga
belajar dari Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah, dan juga dari Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah, serta juga sering mengikuti kajiannya Ustadz Amin Bait. Kita baru sadar bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu tidak biasa menurut kacamata syariat ya. Coba kita bahas. Kita masuk ke transaksi margin. Next. Transaksi margin ini adalah sebenarnya transaksi hutang. Jadi artinya kita berhutang kepada orang lain untuk kita bertransaksi. Gitu. Jadi kalau kita mau transaksi saham, kita mesti lewat broker, ya, lewat sekuritas. Kita mesti buka akun di sana. Nanti kita boleh kita transaksi. Nah, biasanya broker itu menyediakan fasilitas pinjaman, gitu. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau kita cuma punya uang katakan 1 miliar, kita mau beli lebih banyak lagi, gitu, itu kita bisa pinjam ke broker. Tentu saja ada bunganya, dan bunganya cukup fantastis. Biasanya bunganya dihitung per hari. Hari libur, Sabtu, Minggu, dan hari libur itu dihitung juga, gitu. Jadi cukup lumayan fantastis bunganya. Ya, tapi kenapa orang melakukan itu? Ini karena efek leverage. Efek leverage maksudnya dengan leverage itu pengungkit ya, dengan tenaga sedikit tapi hasilnya banyak gitu. Ya, bisa kita lihat ya di sini maksudnya apa? Mungkin halaman berikutnya. Ya. Contoh misalkan, ini contoh mungkin ini agak sedikit teknis ya, cuman Anda akan coba jelaskan pelan-pelan. Ada saham ABC harganya Rp1.000 per lembar, dan investor mau beli 1 juta lembar. Ya, maka total pembelian saham kan menjadi 1 juta kali 1.000 menjadi 1 miliar. Ini contoh transaksi tanpa margin. Kalau kita invest 1 miliar untuk saham ABC tersebut, bila saham ABC tersebut naik 10%, ya kan, kita untung 10%, gitu. Sebesar 100.000, berarti uang kita menjadi 1.100.000. Kalau rugi pun juga sama. Kalau rugi dia turun 10%, harga sahamnya menjadi 900, kita rugi 100 juta menjadi 900, kita rugi 10%. Nah, kalau dengan margin, bisa halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Nah, kalau transaksi margin, inilah yang betul-betul menerapkan prinsip high risk, high return. Untung besar, resiko besar, untungnya juga besar juga gitu. Contoh di sini, sama-sama sahamnya ABC, ya harganya Rp1.000 per lembar, ya. Tapi kita pengen belinya 2 juta gitu, 2 juta lembar, gitu. Sedangkan kita kalau 1 juta, kan kita cuma punya uang 1 miliar. Nah, gimana untuk dapat 1 juta lagi ya kita pinjam ke broker. Nah, broker kasih pinjam 1 juta rupiah ke kita untuk beli saham yang tambahan 1 juta tersebut dengan bunga katakanlah 1% ya per hari. Nah, di situ apa yang terjadi? Bila saham itu naik 10% ya menjadi 100, naik menjadi dari 1.000 ke 1.100, untung 100 perak, pengalinya udah nggak 1 juta lembar lagi, tapi udah 2 juta lembar. Jadi kita jadi untungnya menjadi 200 juta. Dikurangin bunga 1%, ya 190 juta. Jadi total uang kita dari 1 miliar menjadi 1,19 miliar. Ya. Dibandingkan dengan yang transaksi tanpa margin 1 miliar dapat 10%. Ini kita transaksi dengan margin 1 miliar dapatnya 19% gitu. Sama-sama gitu kan. Nah, tapi kalau rugi pun ya kan, kalau rugi itu juga efeknya lebih mudarat juga gitu. Karena kalau kita di sini dia turun 10%, kita bisa sampai 21%. Ya. Jadi karena efek leverage tersebut. Dan juga transaksi margin inilah banyak yang menyebabkan permasalahan yang cukup besar di market, karena margin ini ada waktunya, biasanya 4 atau 5 hari. Ya, kalau lewat 5 hari itu for sale atau dia paksa untuk dijual. Ya gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan brokernya yang nggak hati-hati dalam memberikan transaksi margin, itu bisa rugi juga. Kenapa? Karena begitu dikasih pinjam, habis itu mau di for sale, tapi harga sahamnya udah turun jauh, sehingga akhirnya si broker rugi. Ini bahkan ada di tahun 2000 sebelum tahun 2010 itu banyak sekali beberapa broker yang bermasalah di margin ini, karena dia begitu sering ngasih margin sehingga akhirnya cash flow operasinya hampir terganggu gitu. Jadi memang bahaya ya.
gitu. Nah, berikutnya di slide berikutnya, nah itu ya sekarang tentang short selling ya. Kalau margin tadi apa kita minjam untuk beli ya. Kalau short selling ini adalah kalau menurut Anda nih apa? Ini betul-betul kegiatan yang transaksi yang sangat berkebalikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang di mana beliau bersabda bahwa tidak boleh menjual barang yang di mana kita belum memilikinya. Di sini betul-betul kita menantang hadis tersebut. Di mana karena short selling itu kita jual saham, kita belum punya sahamnya, tapi kita jual gitu. Berharap harganya turun, nanti beli di bawah, netting kita jual dengan beli, kita dapat untung. Ya, contohnya apa? Mungkin apa di slide berikutnya? Contohnya, misalkan kembali ke saham ABC tersebut, harganya Rp1.000 per lembar. Kalau misalkan si investor yakin bahwa sahamnya akan turun, ya, dia bisa order ke broker, tolong jual saham ABC di harga 1.000 lembar, di harga Rp1.000 per lembar sebanyak 1 juta lembar. Maka short selling dia menjadi 1 miliar. Selang berapa saat, benar tebakannya misalkan harga sahamnya turun 30% gitu, menjadi 700. Nah, saat itu dia langsung order lagi kepada si broker untuk beli saham tersebut di harga 700. Nah, sehingga akhirnya by system dia karena jual dan beli itu netting. Ya. Dijual di harga 1.000, beli di 700, berarti ada sisa 300. 300 itulah yang keuntungan dia. Gitu. Nah, bisa contoh di slide berikutnya biar lebih jelas. Nah, di sini kita lihat nih, biasanya short selling itu berlaku biasanya 1 hari, ya. Pagi jual, sorenya kita beli. Dan biasanya ini itu penuh dengan spekulasi. Dan kalau pengalaman kami dulu biasanya kalau ada kejadian abnormal di market, itu biasanya peluang sekali untuk short selling. Contoh misalkan dulu pada saat peledakan bom di kedutaan Australia di Kuningan. Itu kurang lebih Anda ingat itu sekitar jam 11. Begitu ada peledakan, langsung semua orang jual gitu. Karena langsung market merah gitu. Nah, orang langsung jual, ya kan, begitu sorenya mereka beli lagi seperti itu. Jadi mereka jadi di kondisi yang teror begitu masih bisa dapat untung ternyata gitu. Nah, disitulah jadi sangat penuh dengan spekulasi di short selling tersebut. Dan sebalikan juga kalau kita short selling, kita jual pagi 1.000, tapi kalau misalkan di sore-sore harganya malah naik, ya kita malah rugi kita. Yang ada kita harus teruang untuk nutupin kerugian kita gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah transaksi T+2. Di sinilah yang kalau menurut Ana celah terjadinya short selling ya. Celah terjadi short selling atau hal-hal yang tidak syar'i lainnya. Yaitu T+2 itu adalah siklus penyelesaian bursa yang di mana pembelian dan penjualan itu akan bertemu ya di hari kedua ya. Di gambar bisa dilihat di T0 ya, ada nasabah yang beli, ada nasabah yang jual. Nasabah yang beli kan harus setor uang, nasabah yang jual harus kasih saham. Dia akan settle di transaksi tersebut ditaruh di bursa pada T+0 dan settle-nya itu di 2 hari setelahnya gitu. Jadi setelah 2 hari baru si nasabah yang beli setor uang ya, yang nasabah jual baru serahkan barang gitu. Tapi dealnya udah terjadi di T+0 gitu. Matchingnya udah terjadi di T+0. Tapi tinggal penyerahannya aja yang belakangan gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan di T+1 kita menutup transaksi? Oh, ternyata bisa juga gitu. Jadi bisa juga misalkan si nasabah ini yang jual nih, dia jual di T+0 harga saham ABC tadi 1.000. Besoknya ternyata saham ABC turun 700. Ya dia bisa ambil posisi, bisa telepon broker, tolong dong saya pasang posisi beli gitu. Nah, sekali lagi karena nasabah yang sama, saham yang sama, tapi transaksinya udah jual beli ya itu sudah close. Dan dia bisa tanpa dia punya barang pun juga bisa untung juga di situ gitu. Nah, itu ada celahnya di situ ya. Nah, dan ini nggak bisa dihindari. Apapun juga niatan kita untuk bertransaksi
apakah itu untuk spekulasi ataukah itu untuk hanya mencari dividen, tetap mekanisme pasarnya melalui T+2 ini gitu. Berikutnya. Nah, ada namanya ini big cap effect ya. Big cap effect itu maksudnya begini. Tabel di samping ini adalah 10 perusahaan terbesar di Indonesia yang listing di di pasar modal. Kita lihat nomor 1 itu BCA. BCA itu nilai perusahaannya itu 688 triliun. Ya, 688 triliun. Nomor 2 Bank BRI. Nilai pasarnya 348 triliun. Telkom nomor 3. Ya. Nah, 10 perusahaan ini itu nilainya bahkan 42% dari nilainya indeks kita, nilainya IHSG. Ya, IHSG itu kan nilainya sekitar 6.000 triliun. Ya, 6.000 triliunan. Nah, itu 42%-nya itu isinya 10 perusahaan ini. Gitu. Dan jadi pengaruhnya apa? Naik turunnya IHSG itu sangat berpengaruh dari naik turunnya saham 10 saham ini. Gitu. Kalau misalnya saham BCA turun 3% hari itu bisa dipastikan market pun juga pasti akan turun. Gitu. Nah, efeknya apa? Oleh karena itu hampir semua investor harus punya saham big cap ini dalam portfolionya. Nah, permasalahannya adalah kita bisa lihat dari 10 ini 60%-nya big cap ini itu saham perbankan dan rokok. Yang dimana menurut ijma ulama ya itu tidak boleh dimiliki gitu. Nah, jadi ini dilema juga bagi pemain portfolio manager. Tapi ya gimana pun juga mereka harus punya. Karena kalau nggak punya saham big cap, apalagi saham kayak kalau nggak punya BCA, nggak punya BRI di portfolionya, pasti akan ketinggalan begitu market rally. Gitu. Begitu nanti market bagus, dia pasti akan ketinggalan performance-nya. Gitu. Oleh karena itu terpaksa harus beli gitu seperti itu. Nah, berikutnya. Dan ini juga permasalahan yang khilaf juga di masih perdebatan, yaitu apakah saham yang halal tapi melakukan transaksi ribawi itu boleh dibeli atau enggak gitu. Nah, kalau di sini dilihat Anda coba mengumpulkan itu dari beberapa buku, termasuk juga dari buku dari buku Ustadz Amin Nurbaid sendiri, itu kita lihat ada beberapa yang membolehkan, tapi dalam kondisi tertentu. Kayak Bank Arroji 25% dari aset boleh dalam bentuk utang. AOIV nggak boleh lebih dari 30% dari modal. Dewa Syariah Nasional kita Indonesia utang nggak boleh lebih dari 40% dari total aset. Tapi kalau di divisi fikih OKI, di divisi fikih Rabita Alam Islami dan juga lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi itu nggak boleh sama sekali. Ya. Nah, di sini problemnya hampir semua saham yang ditransaksikan di IHSG itu pasti memiliki transaksi ribawi. Ya, bisa dikatakan 99,5% lah. Seandainya pun ada perusahaan yang nggak memiliki utang, itu cuma sebentar aja. Begitu mereka mau ekspansi, biasa mereka berutang gitu. Karena kan kalau kita dulu belajar di keuangan kan utang itu kan sesuatu yang harus punya gitu. Kenapa? Karena itu bisa tax shelter gitu. Banyak utang, bayar pajaknya kan jadi lebih sedikit gitu. Jadi itu juga kadang-kadang jadi insentif para CFO gitu, para direktur keuangan untuk berutang gitu. Di struktur modalnya itu utangnya pasti ada gitu, karena yaitu untuk memperkecil bayar pajak seperti itu. Ya. Nah, berikutnya? Nah, ini sebenarnya catatan pribadi Ana gitu karena di sini Ana pas baca buku Ana dapat buku ya Islamic Capital Market. Ini buku ini dikarang oleh ahli-ahli hukum syariah di negara tempat buku ini diterbitkan. Ana mungkin nggak sebutkan negara yang mana ya. Dan ini jadi buku rujukan bagi para pemain saham di negara tersebut gitu. Dan di sini mereka khususnya di bab 10 ya tentang syariah compliance stock ya halaman 482 483 itu disebutkan ada 4 alasan kenapa mereka membolehkan transaksi kita beli saham yang halal walaupun ada transaksi riba. Kalau di slide yang sebelumnya kan Anda tadi lihat ada beberapa dewan yang membolehkan gitu. Nah, di situ Anda nggak ketemu tuh alasannya kenapa. Nah, ternyata di buku ini disebutkan alasannya gitu. Alasannya kenapa diperbolehkan. Ada 4 alasan. Yang pertama adalah
ini Anda usul data translate ya apa yang secara independen tidak diizinkan menjadi diizinkan jika dilakukan bersamaan dengan yang diizinkan. Artinya kalau misalkan dia bersendirian nggak boleh gitu, tapi kalau bersama-sama dengan yang boleh, yang nggak boleh ini jadi boleh gitu. Ya di buku ini mereka ngasih contoh hukum jual beli janin gitu, yang dimana termasuk goror dan termasuk haram gitu. Nah tapi dia bilang kalau kita bukan masuk beli janin tapi beli kambingnya atau beli induknya nggak masalah. Nah dia menganalogikan itu dengan saham. Jadi kalau kita tujuannya nggak mau beli utang perusahaan tapi beli perusahaan, ya itu udah pasti boleh gitu. Nah di sini Anda kurang serak dengan pendapat itu. Ini pun juga hasil dengan Anda diskusi dengan dengan ustadz juga gitu. Jadi Anda nomor satu Anda nggak setuju. Yang kedua, kebutuhan umum mengambil kebutuhan tentang kebutuhan khusus. Artinya di buku ini dijelaskan bahwa pasar modal itu udah suatu hal umum. Semuanya sudah meliputi kehidupan sehari-hari seperti dana pensiun, asuransi dan semuanya semuanya pakai pasar modal. Jadi harus ikut karena sudah jadi hal yang umum. Jadi kita nggak perlu mikir panjang lagi, udah ikut aja. Itu di buku itu dibilang seperti itu, ya kan? Bahkan dibilang kalau kita nggak ikutan kita ketinggalan. Nah di sini Anda lihat urgensinya itu lebih kepada kemaslahatan gitu. Ya di situ Anda juga kurang setuju. Nah jadi nomor 2 juga nggak setuju. Yang ketiga, mayoritas mempunyai keputusan yang dominan. Artinya kalau misalkan perusahaan tersebut melakukan hal yang riba atau yang nggak syar'i, tapi kecil aja, hanya minor aja dan mayoritasnya itu halal, boleh-boleh aja gitu. Sekali lagi mereka memakai pendekatan dari asas kemaslahatan. Di sini juga nomor 3 juga Anda nggak setuju. Nah, yang nomor 4 ini yang menarik ya Pak, di mana mereka bilang apa yang tak terhindarkan bisa ditoleransi. Jadi kalau misalnya sesuatu kita nggak bisa hindarin, ya udah toleransi aja, boleh aja gitu. Karena dia berdalil dengan hadis yang belakangan Anda baru tahu bahwa statusnya dipersilihkan oleh para ulama, yaitu hadis tentang di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh akan datang suatu zaman di tengah umat manusia, tidak ada satupun orang kecuali dia akan makan riba. Jika dia memakannya, dia akan terkena asapnya. Di riwayat lain, Ibnu Isa mengatakan dia akan terkena debunya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3333. Nah di sini alhamdulillah Anda mendapatkan bantahannya, ya di mana Anda dapat artikel di pengusahamuslim.com, di mana yang menulis adalah Ustadz kita, Ustadz Amin Nur Baitz, di mana beliau dengan gamblang menjelaskan hal tersebut. Sehingga akhirnya setelah Anda baca artikel ini, itu terlihat bahwa apa yang terhindarkan bisa toleransi ini ternyata nggak bisa dijadikan hujah untuk kita bermudah-mudah dalam melakukan riba. Gitu. Nah jadi artinya dari 4 itulah Anda melihat bahwa ternyata ini pertimbangan Anda pribadi ternyata lemah sekali hujah orang-orang yang membolehkan atau bermudah-mudahkan dengan riba ini gitu. Mungkin itu aja Ustadz Dayana. Kalau misalnya nanti ada untuk diskusi lain kita bisa open discussion gitu. Terima kasih Pak Riz, jazakumullah khairan atas pemaparannya dan alhamdulillah semoga mencukupi bagi para pemirsa yang ikut dalam kajian ini, baik bagi masyarakat umum yang barangkali belum pernah bergabung dengan pasar modal, ataupun bagi para pemain pasar modal untuk bisa melihat lebih dekat seperti apakah yang terjadi di sana. Jadi kalau boleh kita kasih muqaddimah terkait apa yang telah disampaikan oleh Pak Reza. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah batasan halal haram. Beliau mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara yang halal dan yang haram ada banyak perkara syubhat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang syubhat itu tidak banyak diketahui oleh orang. Dan salah satu di antara makna tidak banyak diketahui oleh seseorang adalah dia tidak tahu ketika mengambil perkara syubhat itu, apakah dia nanti bisa membatasi diri dengan yang halal saja, ataukah nanti dia akan terjerumus ke dalam yang haram.
Karena yang namanya hawa nafsu manusia itu bermain ketika dia berinteraksi dengan dunia. Lalu Nabi SAW memberikan solusi jalan selamat. Daripada kamu berusaha untuk metani, ya, untuk mencari bagian yang detail, yang itu belum tentu kamu bisa menyelamatkan diri dari sesuatu yang haram, lebih baik ditinggalkan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdi. Siapa yang menghindari syubhat, maka dia menyelamatkan kehormatan dirinya dan kehormatan agamanya. Sebaliknya, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang mengambil perkara syubhat, maka dia akan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Dan itu satu yang pasti, karena Nabi SAW menjadikan itu sebagai bagian dari syarat. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang mengambil syubhat terjerumus ke dalam yang haram. Karena manusia punya keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Kadang pada saat tahap awal dia bisa idealis. Saya tidak akan ngambil bagian ini, saya tidak akan ngambil bagian ini. Tapi lama-lama dia nggak sabar. Akhirnya dia pun ngambil bagian yang haram. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Riza tadi, memang bahasanya di sini masih ada khilaf di antara satu tokoh agama dengan tokoh agama yang lain. Namun kita juga perlu memperhatikan ada bagian yang sudah jelas-jelas yang terlarang. Dan setahu saya seperti transaksi margin. Kalau menurut DSN sendiri Pak Riza, dari pengetahuan Pak Riza, untuk transaksi margin DSN membolehkan atau tidak Pak Riza? Anda belum cek itu, Ustaz. Baik. Kalau short selling, setahu saya dilarang ya. Ada fatwa dari DSN bahwasanya short selling hukumnya tidak diperbolehkan. Dan juga saya sebutkan di buku tentang larangan short selling yang dinyatakan oleh fatwa DSN. Ada di halaman, di buku saya ada di halaman 246. Tayyib. Tapi secara prinsip dari apa yang tadi disampaikan Pak Reza, ada satu catatan yang ingin kita garis bawahi, bahwa hampir semua atau bahkan tidak ada yang selamat ya dari saham-saham di IHSG yang dia tidak selamat dari transaksi riba. Ada nggak yang selamat Pak Reza? Satu perusahaan. Kalau tergantung, kalau misalkan kalau dari kacamata DSN kan ya apa namanya, mereka kan ada buat namanya Jakarta Islamic Index. Nah di situ ya mereka buat baca. Tapi kalau dari yang pendapat Ana melihat itu hampir semuanya itu sudah pasti apa namanya ada utangnya, Ustaz. Dan seperti tadi saya Anda sampaikan bahwa utang itu kalau di ilmu konvensional itu memang harus punya, Ustaz, gitu. Karena sebagai tax shelter, gitu. Minimal ada sedikit lah, gitu. Karena kalau misalkan utangnya nggak kosong sama sekali, kan bayar kan keuntungannya langsung masuk ke laba bersih. Laba bersih langsung kena tax, kena pajak. Tapi kalau misalkan ada utang, itu kan laba bersihnya jadi apa namanya untuk pengalinya untuk dapat pajak itu kan lebih sedikit, gitu, Ustaz. Itu teorinya, Ustaz. Maka jadi apa namanya, biasanya sih apa namanya, kalau misalkan yang nggak ada utang pun sekarang itu bukannya karena mereka nggak mau berutang, tapi karena memang belum ada kesempatan untuk ekspansi. Begitu ada ekspansi, mereka pasti akan apa namanya melakukan utang. Karena kan kalau untuk ekspansi itu kan pasti ada dua cara liabilities atau equity, gitu. Equity sudah di pasar modal. Kalau sudah mentok di equity pasti akan melakukan pembiayaan lewat liability dia. Dan liability itu biasanya rata-rata lewat bank atau lewat obligasi yang ada apa namanya bunganya, gitu, Ustaz. Baik. Jadi sekalipun ada beberapa perusahaan yang sudah dipilih oleh DSN yang dianggap sebagai perusahaan yang dia masuk dalam indeks Islamik, dia nggak selamat dari masalah utang ya? Iya, tetap ada, Ustaz. Kayak semalam baru Anda lihat cek di Jakarta Islamic Index
ada perusahaan namanya Carut Pokpan, ya Carut Pokpan, kodenya CPIN. Itu apa namanya, dia tetap masih punya utang jangka panjang, ya baik berupa obligasi maupun bank ya, itu kalau nggak salah ya. Dan itu masih ada sekitar, ya walaupun kecil ya, sekitar 10% ya, tapi tetap ada apa namanya, ada utangnya gitu. Baik. Dan terkait keberadaan utang ribawi yang ada di perusahaan yang terdaftar di pasar modal, memang ada khilaf di antara para ulama, dan tadi sudah disebutkan dengan sangat bagus sekali oleh Pak Riza. Di situ beliau menyebutkan ada DPS Ar-Rajihi, kemudian ada AOIV dengan toleransi masing-masing, termasuk juga DSN yang ada di negara kita. Tapi kalau jumhur ulama, aktsarul ulama mu'assirin, jumhur ulama mu'assirin, mereka melarang haramnya musahamah, haramnya membeli saham di perusahaan yang dia memiliki transaksi riba. Wa ila hadzal qaul dhahaba aktsarul ulama mu'assirin. Dan pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama mu'assirin, termasuk dua majma' fikih, dua lembaga fikih internasional, baik yang di bawah Rabithah Alam Islamiyah maupun yang di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Dua-duanya melarang. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahasanya itu terlarang adalah yang pertama, bahwa ketika orang memiliki saham, innal musahim, ketika orang beli saham, yu'tabaru ahada mallaki hadis syirkah, maka dia dianggap sebagai salah satu pemilik perusahaan tersebut. Fajami'u a'mali syirkah tunsabu ilaihi, sehingga seluruh kegiatan syirkah itu bisa dinisbahkan kepadanya, bisa dianggap sebagai bagian dari aktivitasnya. Karena takyif fikih tentang masalah syirkah itu menganut prinsip wakalah, sehingga kalau saya punya saham di sebuah perusahaan A, saya punya saham misalnya 30%, B punya saham 30%, C punya saham sisanya, maka sebenarnya kita itu sedang melakukan akad wakalah. Sehingga kalau saya membuat keputusan, berarti saya membuat keputusan untuk 30% milik saya dan 70% milik kawan-kawan saya. Sehingga ketika di sebuah perusahaan itu dia melakukan transaksi riba, maka musahim dalam hal ini dianggap dia telah melakukan aktivitas itu, meskipun dia tidak secara langsung, karena dia sama dengan memberikan wakalah kepada orang tersebut untuk melakukan transaksi riba. Ini yang menjadi alasan kenapa banyak ulama yang melarang untuk mengambil saham yang di situ melakukan praktek riba. Kemudian bahkan dalam Qarar Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah dinyatakan wat-tahrimu fi dzalika wadihun li umumil adillati minal kitabi was sunnah fi tahrimir riba. Larangan seperti ini sangat jelas mengingat dalil-dalil yang sifatnya umum dalam Al-Quran dan Sunnah tentang haramnya riba. Karena membeli saham perusahaan yang berinteraksi dengan riba, padahal pembelinya tahu tentang hal itu, berarti ishtirakul mushtari nafsahu fit ta'amuli birriba. Berarti itu sama dengan orang yang membeli saham tadi turut bergabung dalam transaksi riba. Li'anna sahma yumathilu juz'an sya'i'an min ra'si mali syirkah. Karena yang namanya saham itu sebagai perwakilan dari bagian modal yang dia miliki di perusahaan tersebut. Sehingga dengan pertimbangan inilah mereka melarang ikut bergabung dalam saham yang di situ ada transaksi ribanya. Baik, ini terkait masalah zat saham. Ya. Kemudian terkait karakter pasar ya. Tadi Pak Reza sudah menyampaikan bahwasanya dalam transaksi saham itu pasti berlaku T+2 ya. Transaksi plus 2 hari. Ya. Baik tujuannya dalam rangka untuk dividen ya. Ya, ya. Maupun tujuannya untuk capital gain. Ya. Kalau untuk dividen ya, terlepas dari halal haramnya saham ya, untuk dividen ya. Andaikan perusahaannya adalah perusahaan yang murni halal dan dia tidak terlibat dalam transaksi riba,
insya Allah tidak ada masalah. Berarti ini sama seperti akad musyarakah pada umumnya. Namun kalau ini sudah berbicara tentang masalah short selling, kemudian tadi ada transaksi margin, berarti dia otomatis akan menjual sebuah objek yang belum dimiliki. Dan kalau saya perhatikan dari keterangan Pak Riza tadi ya, jadi di T0 terjadi deal-dealan Pak ya? Iya. Di T0 Iya. terjadi deal-dealan, uangnya diserahkan Nanti T+2 Pak. T+2 batas akhirnya. Iya. Sementara penjual belum memiliki Belum. saham itu. Penjual bisa dia kalau si penjual itu dia harus punya barang dulu, atau dia nggak punya barang juga bisa juga Pak. Berarti di T+0 penjual tidak punya saham, dia boleh menjual? Boleh, bisa Bisa ya. karena nanti begitu di T+2 dia mau nggak mau harus serahkan sahamnya. Tapi biasanya kalau dia nggak punya, dia menghindar, nggak akan mau dia di T+2 itu. Pasti di T+1 dia akan melakukan aksi beli gitu untuk nutup posisinya. Tapi kalau memang dia betul jual dan dia punya sahamnya, ya dia nanti di T+2 dia akan serahkan sahamnya. Baik. Dan biasanya pembeli di T+0 dia sudah boleh menjual meskipun dia belum menerima saham itu. Iya. Kita beli pagi, Ya. siangnya atau berapa jam setelah itu kita jual, bisa Pak. Baik. Nah, inilah salah satu yang Jadi yang jadi parameter mereka adalah biasanya harga. Selama harga itu sudah naik melebihi harga komisinya, kan setiap kali beli kan ada komisi sekitar 0,3% atau 0,25% gitu. Kalau sahamnya udah naik 1% dan dia mau ambil untung, ya silakan, bisa langsung. baik. Dari sini kita bisa memahami ini bagian dari pelanggaran yang disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau Ibnu Abbas mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayyastawfiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual makanan yang sudah dia beli, dia sudah beli, tapi dilarang untuk dijual ulang sampai makanan itu diterima. Kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh Tawus, kenapa itu bisa terjadi? Kata Ibnu Abbas, dzaka darahim bid-darahim wa ta'amu murja. Kan hakikatnya itu adalah tukar menukar uang dengan uang. Sehingga kalau misalnya saya membeli saham di T+0 ya, 1000 saham, pagi saya beli, sore saya jual, padahal saham baru saya terima T+2. Misalnya saya beli sekarang hari Selasa, saya bisa terima Jumat, bisa ya, atau Kamis? Iya, Pak Riza? iya. Selasa, Rabu, Kamis Pak. Berarti Kamis, misalnya Kamis saya terima, tapi Selasa sore saya sudah boleh jual. Nah, itu hukumnya dilarang, melanggar hadis yang tadi kita baca. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayyastawfiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menjual makanan sebelum dia terima. Jadi saya sudah beli. Ketika saya sudah beli, betul saya sudah memiliki tapi masih berada di tangan orang lain. Ya. Kemudian saya jual lagi sebelum saya menerimanya. Ketika Ibnu Abbas ditanya, sebelum taqabud ya, ketika Ibnu Abbas ditanya, kenapa ini tidak boleh? Ibnu Abbas menjawab, hakikatnya itu adalah transaksi uang dengan uang. Sehingga kalau saya beli saham, misalnya harganya total 1 miliar, pagi saya beli 1 miliar, sore saya jual, lalu saya dapat untung 1% misalnya, sehingga jadi 1,1 miliar atau 1,01 miliar, maka ini terjadi transaksi uang dengan uang. Kelebihan itu hakikatnya masuk sebagai kelebihan dari transaksi uang dengan uang. Baik. Kemudian tadi juga Pak Reza sudah menyampaikan tentang karakter short selling. Walhamdulillahirabbil alamin. Sehingga kesimpulannya jamaah yang dimuliakan Allah, dalam pembahasan masalah saham ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan.
Yang pertama adalah pertimbangan dari sisi kehalalan objek. Yang kedua, pertimbangan dari sisi permainan bisnisnya. Untuk kehalalan objek, tadi sudah kita sampaikan, hampir semua saham di IHSG dia tidak lepas dari transaksi ribawi. Dan menurut jumhur ulama mu'assirin, itu hukumnya terlarang. Kalau di buku saya Halal Haram Bisnis Online, di sini saya sebutkan fatwa atau qrar keputusan yang disampaikan oleh DPS Ar-Rajihi, yang dia ngasih toleransi 25% untuk utang jangka pendek. Ya. Dan itu salah satu pertimbangan bagi sebagian perusahaan yang membolehkan, ya, membeli saham dari perusahaan yang masih utang ribawi. Tayyib. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan tentang masalah permainan. Ya. Bisa saja orang selamat dari sisi yang pertama. Dia beli saham yang halal menurut standar Ar-Rajihi atau menurut standar AOIV, tapi permainannya dia keliru. Karena misalnya dia lebih ke arah spekulan, Pak Riza, ya? Lebih ke arah spekulan, sehingga ketika dia berusaha untuk beli saham, keinginannya adalah biar cepat segera dijual untuk dapat margin. Padahal spekulasi seperti ini masuk dalam kategori gharar. Dan di buku Fikih Muamalah Maliyah Mu'asirah karya Profesor Dr. Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah ta'ala, di bagian akhir beliau membahas tentang al-mutajira bil hamish, trading margin. Dan ya, di halaman 226, dan beliau sebutkan beberapa fatwa para ulama bahwa trading margin, di sini ada Qarar Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, bahwa trading margin termasuk transaksi yang dilarang karena di sana mengandung gharar yang besar. Ya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar. Pak Reza, ada tambahan yang mungkin perlu disinggung di sini? Ya, mungkin menarik mengenai pembicaraan mengenai utang, Ustadz, ya. Utang udah jelas semuanya berhutang dan rata-rata menggunakan utang ribawi. Tapi ada satu hal, Ustadz, yang perlu diingat juga, yaitu uang cash dari perusahaan, Ustadz. Perusahaan kan dari keuntungan dari operasi mereka punya uang cash. Nah, uang cash itu rata-rata mereka taruh di deposito, gitu, di deposito atau kalau diputar lagi dimasukin ke obligasi, gitu, obligasi. Karena obligasi itu kan karakternya pendapatan tetap, gitu. Jadi lebih aman lah dibandingkan pasar modal kan saham naik turun. Nah, jadi artinya kadang-kadang perusahaan yang tadi Anda sebutkan, ada perusahaan yang memang nggak punya utang, tapi dia punya cashnya banyak sekali, gitu. Nah, bahkan bunga dari depositonya itu hampir 25% dari total keuntungannya, Ustadz, gitu. Karena seperti itu, gitu. Jadi kan itu juga termasuk riba juga, gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa kalau misalkan ada perusahaan yang bisa aja dia utangnya nggak ada, tapi gimana dengan pengelolaan cash mereka? Kadang-kadang cash mereka itu udah pasti biasa ditaruh di deposito pasar uang, gitu, yang dimana pasti riba juga, gitu, Ustadz. Satu itu. Yang kedua, Ustadz, kalau kita lebih teliti secara mikro, Ustadz, bagaimana perusahaannya itu, perusahaan yang listing itu bekerja. Kadang-kadang kita dapatkan beberapa akad-akad yang zolim, Ustadz, gitu. Kayak contoh ada pemain di poultry, Ustadz, pemain di poultry, poultry itu kan yang ayam, Ustadz, ya. Itu dia jual pakan, tapi dia jual pakan ke petani dengan utang, tapi diikat juga dengan si petani itu nanti ayamnya itu dijual ke si pemberi utang itu, gitu, dengan harga yang di bawah pasar ditentukan di awal. Nah, dan itu sudah berlangsung memang sudah struktur dari industri itu, Ustaz,
di mana si pemain besar ini selalu kasih pinjam ke petani pakan, dimodalin dia secara utang dan jualnya harus ke mereka gitu. Itu kan juga menselisih juga Ustadz gitu. Jadi banyak juga karena umumnya perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal ini kan perusahaan besar. Dan perusahaan besar biasanya mereka pemain besar di industrinya gitu. Dan kadang-kadang ya kadang-kadang cara mereka mendapatkan aset mereka segala macam itu kadang-kadang tidak syar'i lah gitu Ustaz. Gitu contohnya Anda nggak perlu sebutkan perusahaan yang bergerak di komoditas, dia dapat di komoditas Ustaz. Itu rata-rata ya seperti itulah gitu. Walaupun nggak semuanya tapi ada gitu. Seperti itu. Baik Pak Reza, boleh saya kasih kesimpulan dengan cara ditulis ya, biar pemirsa barangkali bisa terbantukan untuk memahami ini. Bismillah. Jadi kita sedang membahas masalah saham dan ada dua sisi pertimbangan yang perlu kita lihat ya. Dalam transaksi itu kan kita bicara di sisi objek ya. Dalam transaksi kita bicara dari sisi objek, dia harus memenuhi standar halal. Ketika objeknya adalah sebuah perusahaan, ketika objeknya adalah sebuah PT, maka di sini juga harus memenuhi standar halal perusahaan. Baik. Nah, para ulama mengatakan untuk kepemilikan sebuah unit usaha bisa disebut halal, syaratnya ada dua. Yang pertama, dia bergerak di bidang halal. Misalnya manufaktur, kemudian konsumer, dan aneka perusahaan halal yang lainnya. Yang kedua, dia bersih dari transaksi haram. Dia bebas dari transaksi haram. Kenapa bebas dari transaksi haram? Karena Anda membeli perusahaan yang ini terdiri dari dua unsur. Pertama adalah produk. Yang kedua, sistem. Nah, transaksi itu berarti dia masuk di sistem kebijakan dia dan seterusnya. Sehingga ketika dia masih mengandung transaksi yang haram, berarti Anda turut terlibat dalam menentukan kebijakan sistem mereka. Nah, bebas dari transaksi yang haram ini bisa bentuknya bebas gharar. Perusahaan misalnya tidak melakukan transaksi perjudian atau transaksi spekulasi yang lainnya. Jika produknya halal, tapi ternyata sebagian dana perusahaan dipakai untuk spekulasi, berarti dia salah di sistem. Yang kedua, bebas utang riba. Bebas utang riba. Sehingga perusahaan tidak memiliki utang dari luar yang statusnya ribawi. Yang ketiga, bebas piutang riba. Piutang riba, contohnya misalnya, ini hanya sebagai contoh, misalnya deposito. Atau tadi Pak Reza juga menyebutkan obligasi. Obligasi. Dan beberapa piutang ribawi yang lainnya. Yang ini menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan. Bahkan tadi disebutkan sampai ada 25% dari uang cashnya yang dia didepositokan. Kita tahu berarti bunganya itu menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan. Yang ketiga, dia tidak melakukan transaksi yang dolim. Sehingga kalau perusahaan itu melakukan transaksi yang dolim, maka dia salah di sistem. Nah, beli saham PT ini berarti ikut terlibat. Karena saham itu dianggap sebagai bagian
keterlibatan dalam perusahaan. Ya. Betul secara undang-undang di negara kita bahwa pemilik saham itu bukan pemilik perusahaan, ya. Tapi dia termasuk pemegang kebijakan. Sehingga kalau dia pemilik saham yang dominan, maka dia bisa mengatur kebijakan di perusahaan itu. Nah, berarti ikut terlibat di sana sama dengan ikut terlibat dalam kebijakan perusahaan. Dan kalau sudah terlibat dalam kebijakan perusahaan, dia ketika melakukan perbuatan yang salah dan kita berada di dalam, statusnya sebagai orang yang mewakilkan. Sehingga kalau dalam satu lingkaran perusahaan ada A, B, C, D, maka A ketika melakukan aktivitas, itu dia melakukan aktivitas atas nama dirinya plus atas nama teman-temannya B, C, D. Kebijakannya keluar dari A. Berarti B masuk di sini. Kenapa? Karena dia mewakilkan kepada si A untuk melakukan itu. Meskipun tidak secara langsung, karena dalam kesepakatan di sebuah perusahaan, siapa yang terlibat berarti terlibat dalam akad wakalah. Baik, maka pertimbangan kita ketika melakukan transaksi saham, dua hal ini yang perlu dilihat. Pertama, dari sisi kehalalan bidang usahanya. Insya Allah kalau ini banyak yang memenuhi, ya. Banyak. Ya, tadi ya Pak Reza sudah menyebutkan ada Unilever, ada Astra, Ya, Astra. ya, dan beberapa produk otomotif yang lainnya. Ya. Nah, yang jadi masalah di sini hampir tidak ada yang selamat. Kalaupun tadi ada yang selamat, kata beliau, itu pun tahap awal. Dia bebas dari utang riba, nggak utang di bank. Nah, begitu dia sudah mau melakukan ekspansi, bisa dipastikan dia akan melakukan ini. Ya. Wallahu alam. Kurang lebih kayak gini, Pak Reza. Ada yang mau ditambahkan? Dan juga menambahi mengenai wakalah di kepemilikan, Ustadz. Itu sudah pasti rata-rata semua perusahaan yang listing itu ownernya itu udah pasti mayoritas, Ustadz. Udah pasti mayoritas. Sedangkan yang di bursa itu rata-rata perusahaan itu listing antara 10% sampai 30% yang dilepas ke publik. Jadi artinya publik itu selalu minoritas, Ustaz. Publik selalu minoritas. Kalau minoritas sudah pasti ya susah untuk punya suara gitu. Karena pasti kalah terus di RUPS-nya, Ustaz. Gitu. Jadi artinya ya kalau ownernya memang belum dapat hidayah untuk nggak riba, ya pasti akan melakukan itu terus, dan minoritas nggak bisa apa-apa. Walaupun kita protes segala macam, biasanya di RUPS ya kalah suara udah gitu, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Pak Reza. Jadi Ya, kalau kita sudah tahu bahasanya nanti A ini bakal nggak karuan, ya, maka B, C, D yang dia nggak mungkin bisa protes. ya. Ya, kalau nggak setuju, ya jangan terlibat di sana. Ya. Berarti otomatis dia tidak dibenarkan untuk ikut bergabung. Ya. Baik. Kemudian pertimbangan berikutnya terkait masalah saham, ya, adalah masalah karakter pasarnya. Sehingga dalam masalah saham ada pertimbangan objek. Yang pertimbangan objek ini ada dua tadi, ya. Dia bergerak di bidang yang halal, dan yang kedua bebas dari transaksi yang haram. Kemudian yang kedua adalah dari karakter permainan. Permainan di dunia pasar saham. Memang kadang ada orang yang dia beli saham tapi tidak terlibat di sini. Tadi Pak Reza menyebutkan untuk para pemain dividen. Betul Pak Reza? Ada nggak yang kayak gitu? Di Indonesia banyak nggak kayak gitu? Nggak banyak, Ustaz. Nggak banyak, ya? Nggak banyak karena memang secara nature memang pemain dividen itu berarti dia sifatnya lebih ke long term.
gitu. Betul. Lebih ke long term, dan long term player di capital market itu ada, cuman nggak sebanyak yang apa namanya spekulator dan apa yang lebih ke trading gitu, Ustaz. Iya. Gitu. Baik. Sehingga kalau misalnya ada seorang muslim yang dia mau melakukan pembelian saham tapi long term ya. Iya. Insya Allah dia selamat di bagian sini Pak Reza ya. Iya. Sehingga dia tidak melakukan pelanggaran seperti business margin, kemudian short selling, dan beberapa pelanggaran yang lainnya, yang itu umumnya dilakukan oleh pemain pasar saham. Cuman pertimbangan yang pertama, nah yang tadi sudah disampaikan, kita belum bisa untuk bisa bersih ya, belum memungkinkan untuk bisa bersih dari keberadaan transaksi-transaksi yang bermasalah, yang itu menjadi kebijakan perusahaan, terutama masalah utang dan piutang. Ya. Wallahu alam. Ini kesimpulan yang bisa kami buat. Baik, ada masukan Pak Reza? Tambahan lagi? Cukup insyaallah ya. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan jazakumullah khairan Pak Reza. Jadi semakin terbuka pemahaman kami tentang masalah di dunia saham, dan insya Allah kesimpulan yang tadi kita tuliskan di papan tulis semoga bisa mewakili. Sehingga kembali saya ulang, dua pertimbangan yang perlu kita lihat dalam transaksi saham. Pertama adalah objeknya, dan untuk objeknya berarti kita perlu memperhatikan bidang yang dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut. Dia harus bidang yang halal. Ini kalau di Indonesia banyak yang memenuhi insya Allah. Cuman yang kedua adalah masalah sistem, yaitu perusahaan tersebut bebas dari transaksi haram, dan tadi sudah disampaikan yang tergabung di IHSG tidak ada yang selamat dari ini. Kalaupun ada 1-2, dan itu pun sifatnya baru pemula. Nantinya ketika dia ekspansi pasti dia akan melakukan utang riba. Kemudian yang kedua adalah masalah karakter permainan di pasar modal. Untuk yang sifatnya long term masih jarang. Kebanyakan kalau sudah bergabung di pasar modal, tujuannya adalah gimana caranya bisa meraup keuntungan sebesar-besarnya. Akhirnya mereka lebih banyak bermain dari sisi short selling atau business margin. Bahkan tadi melibatkan utang dari pihak broker sekuritas, yang tentunya di situ pasti ada ribanya. Kaum muslimin bisa saja selamat di sini, tujuannya untuk long term, tapi untuk yang bagian pertama ini yang sulit. Wallahu ta'ala alam. Sekali lagi jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Pak Reza Zulkasih, hafidzakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelindungan dan kekuatan untuk istiqomah dalam mencari yang halal. Mohon maaf untuk hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Barangkali nanti bagi para pemirsa yang memiliki kritikan, masukan, saran maupun pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat di Facebook agar tersimpan, atau disampaikan ke nomor WA yang sudah disediakan oleh kru ANB Official. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika. Baik, terima kasih Pak Reza. Iya, Ustaz. Jazakallah khairan. Masyaallah. Ya, sama Ustaz. Anda live Ustaz ya? Oh, siap. Nggih, Pak. Ah ya, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz.